Sebentar ya, kakak share screen dulu. Okay, welcome back to my class. And now we will continue the material. Nah, di sini adalah sebuah contoh phone conversation dengan tema refusing atau menolak. Kakak bacain saja ya. Rima, hello Jessie, this is Rima. Hello Jessie, ini Rima. Jessie, oh hi Rima, how are you? Do you need something? Hey Rima, bagaimana kabarmu? Apa kamu memerlukan sesuatu? Rima, hi, I'm fine. If you don't mind, can we meet up this evening? Hai, aku baik-baik saja. Jika kamu tidak keberatan, dapatkah kita bertemu sore ini? Jessie, wow, that's a nice moment. I wish I could, but I'm sorry I cannot because I have to go to the market with my mom. Wow, itu merupakan kesempatan yang bagus. Aku bisa, tapi maaf, aku tidak bisa karena harus mengantarkan ibuku ke pasar. Oke, that's fine. Baiklah, how about tomorrow? Bagaimana jika besok? No problem, see you tomorrow. Tidak masalah, sampai jumpa besok. Nah, ini adalah contoh conversation dengan tema refusing atau menolak. Pencirinya conversation ini adalah dengan mengatakan I wish I could, but I'm sorry I cannot. I can't. Aku ingin aku bisa, tapi maaf aku tidak bisa karena. Nah, I wish I could come, but I'm sorry I cannot ini adalah contoh kalimat penghalus, yaitu yang digunakan untuk memperhalus kalimat biar tidak terkesan kasar. Hal yang sama juga terjadi di percakapan dengan antara Michaela dan Andrea. Michaela, this weekend seems a good holiday. I don't know what to do. Do you have any idea? Minggu ini kelihatannya adalah liburan yang bagus. Aku tidak tahu harus apa. Kamu memiliki ide? Andrea, I don't know too. Aku juga tidak tahu. Michaela, would you like to come with me to go to climb the mountain? Maukah kamu pergi mendaki gunung bersamaku? Andrea, I wish, but I'm likely have a busy time with my family. Aku ingin, tapi kelihatannya aku punya jam sibuk dengan keluargaku. Michaela, okay, I understand. Oke, baiklah, aku mengerti. Andrea, maybe we have to go to the mountain when summer holiday comes. Mungkin kita bisa mendaki gunung saat liburan musim panas tiba. Michaela, alright, we will see. Nah, Michaela dan Andrea ini sedang ngomongin ingin merencanakan liburan karena this weekend seems a good holiday. Karena minggu ini kelihatannya hari libur yang bagus. Nah, si Michaela ini ceritanya ingin mengajak si Andrea to climb the mountain, ingin mendaki gunung. Andrea menjawab, I wish, but I'm likely have a busy time with my family. Nah, si Andrea ini menolak dengan mengatakan I wish, but I'm likely. Nah, I wish ini adalah contoh kalimat penghalus. Aku ingin, tapi aku sepertinya memiliki waktu yang sibuk bersama keluargaku. Nah, jadi dengan cara menolak yang baik dan benar dalam conversation bahasa Inggris itu adalah dengan tidak langsung to the point, harus menyertakan kalimat atau kata penghalus agar tidak terkesan kasar.
kita ngejar materi ya sampai jam 12 ini soalnya. Nah, sebab yang kedua adalah interaction atau imperatif. Definisi dari interaction atau imperatif ini adalah expression to give a command or prohibition. Ungkapan untuk memberikan perintah atau larangan. Example, contoh, open the window, close the windows, listen to me, clean the classroom, peel the potato, wash the fruit, pull the water, type the message. Penciri kalimat dari instruction atau imperatif ini adalah dengan menyertakan tanda seru di akhir kalimat. Jadi, tanda seru ini mengindikasikan bahwa kalimat itu merupakan kalimat perintah atau sebuah larangan. Oke, lanjut. Go. Nah, kalimat perintah ini biasanya selain diakhiri dengan tanda seru, juga diakhiri dengan kata please. Contohnya, boil the water for 20 minutes. Rebuslah air selama 20 menit. Put the sugar and the tea into the cup. Tuangkan gula dan teh ke dalam gelas. Open the gates, please. Bukalah gerbang itu, mohon. Just wait a minute, please. Mohon tunggu beberapa menit. Let's sing a song together. Marilah bernyanyi bersama. Wait for seconds. Tunggulah beberapa saat. Save the documents. Simpanlah dokumen itu. Shut down the laptop. Matikanlah laptop itu. Log into your email account. Masuklah ke dalam akun emailmu. Be patient to wait your computer to load. Sabarlah dalam menunggu komputermu yang sedang memuat. Be careful. Berhati-hatilah. Nah, contoh kalimat ini adalah contoh command atau perintah. Bukan larangan loh ya. Nanti larangan beda lagi. Ini adalah kalimat perintah. Di dalam membuat kalimat perintah ini ada 3 rumus yang sangat simpel banget. Yang kalian bisa lihat di kotak dialog ini. Rumus yang pertama yaitu verb 1 plus noun. Contohnya close the windows. Close ini adalah verb pertama, the window adalah kata bendanya. Close the window. Jadi simpel banget, verb 1 plus noun. Nggak usah dikasih apa-apa. Cukup verb 1 plus noun. Contohnya lagi, save the documents. Nah ini, save ini kan verb 1, the documents-nya adalah kata benda atau noun. Tunggu sebentar ya, beberapa menit ini sedang ada azan.
Yuk kita mulai lagi ya. Tadi sampai apa? Sampai rumus comment. Verb 1 plus noun. Contohnya close the window. Ini gampang banget. Yang rumus pertama. Rumus kedua juga gampang sih. Ini to be plus adjective sama dengan be careful. To be-nya apa? To be di sini adalah contohnya am, are, was, were, is. Nah, itu adalah contoh to be. Sedangkan adjective ini adalah kata sifat. Kata sifat di sini contohnya careful, jadi be careful. Nah, simpel banget kalau kalian mau buat perintah atau komen dalam bahasa Inggris. Yang tipe 3, rumus tipe 3 itu to be plus noun. Be a good girl. Nah, to be di sini sama yang di atas ada be. A good girl ini adalah contoh kata benda. Jadi tidak boleh dipisah ya. Good sendiri, girl sendiri tidak. Tapi satu kesatuan, good girl, gadis yang baik. Gadis yang baik itu adalah sebuah kata benda. Oke, kita lanjut. Tipe yang kedua dari comment adalah prohibition atau larangan. Contohnya di sini, don't be jealous, jangan cemburu. Don't be angry, dan marah. Do not log out your account. Jangan keluar dulu dari akunmu. No entry. Stop smoking or no smoking. Don't enter the room. Don't be lazy. Nah, biasanya penciri dari kalimat prohibition atau larangan ini adalah dengan menampilkan atau menggunakan kata do not atau no. Do not be jealous atau no smoking. Contohnya terdapat di dalam rumus berikut yang bisa kalian lihat di kotak dialog pernah biru ini. Komen rumus ini salah ketik ya, ini seharusnya rumus prohibition. Do not plus verb 1 plus noun. Contoh, do not enter the class. Do not-nya itu do not. Ini karena sudah ketetapan, jadi langsung masuk ke kalimat saja. Do not plus verb satunya apa? Enter. Plus noun. Noun-nya itu kata benda. The class, kata bendanya. Do not enter the class. Tipe yang kedua yaitu no plus verb 1 plus ing. Contohnya no smoking. Contoh lain apa? No smoking. No swimming. No. Apalagi. Kalian bisa cari sendiri ya. Gampang banget ini. No verb 1 plus ing. Nggak usah ditambahi kalimat atau rumus lain atau elemen lain lah. Cukup ini saja. Tipe rumus ketiga yaitu to be plus adjective. To be tadi sudah tahu ya, to be itu ada am, are. Oke, akan lanjut ya. Jadi yang tipe rumus ketiga dari prohibition adalah to be plus adjective. To be tadi ada macamnya, ada am, is, are. Nah, itu dimasukin ke dalam rumus. Dan dikasih don't be shy. Nah, pokoknya penciri kalimat prohibition itu ada do not atau no pada awal kalimat, bukan di akhir kalimat. Yang di akhir kalimat cuma ada tanda seru untuk menegaskan bahwa kalimat itu adalah kalimat larangan. Nah, ini yang terakhir yaitu subbab permission. Dalam permission ini ada dua tipe, yaitu asking permission atau meminta izin dari seseorang akan hal tertentu, dan giving permission atau memberi izin kepada seseorang akan hal tertentu. Dan kedua elemen ini tidak boleh saling terpisahkan. Jadi kalau ada asking permission pasti ada giving permission-nya. Contohnya asking permission itu
dalam bahasa Inggris paling banyak menggunakan may I, can I. Nah, kedua ini adalah modal lagi. Ini adalah modal. Masih ingat toh modal itu apa? Nah, may ini adalah salah satu modal yang digunakan untuk asking permission. Contohnya, may I use your laptop? May I borrow your dictionary, please? Nah, penggunaan may ini sangat spesial karena biasanya orang menggunakan may ini untuk meminjam sesuatu atau menggunakan sesuatu milik orang lain. Contohnya ini, may I use your laptop? Bolehkah aku meminjam menggunakan laptopmu? May I borrow your dictionary, please? Nah, jadi may ini mengindikasikan asking permission yang sangat sopan sekali dan digunakan untuk menggunakan atau meminjam barang milik orang lain atau milik sesuatu milik orang lain. Contohnya yang kedua yaitu menggunakan modal can. Can I help you? Can I ask you a question? Can I turn on the air conditioner, please? Nah, berbeda dengan may, jika may itu tadi digunakan untuk meminjam sesuatu milik orang lain, kalau can, ini model yang digunakan untuk meminta sebuah permintaan atau request. Request itu permintaan. Misalnya, can I help you? Ini kan sebuah permintaan. Can I ask you a question? Ini juga sebuah permintaan. Dan can I turn on the AC, please? Ini adalah juga sebuah permintaan. Jadi tidak boleh dibalik ya antara penggunaan may atau can ini. Yang may untuk meminjam sesuatu atau menggunakan sesuatu milik orang lain, sedangkan can ini adalah untuk request something, request someone to do something, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu menggunakan modal can. Nah, jika kalian sudah mengetahui fungsi may dan can ini, ada alternatif lain dengan menggunakan kalimat is it okay? Is it okay if I smoke here? Is it okay if I sit here? Nah, is it okay ini artinya adalah enggak apa-apa nih jika aku merokok di sini. Terus yang kedua enggak apa-apa nih jika aku duduk di sini. Atau yang lebih formal, boleh tidak aku merokok di sini, boleh tidak aku duduk di sini. Nah, jadi is it okay ini adalah alternatif dari modal can. Yaitu pada saat kita ingin meminta izin untuk melakukan sesuatu. Ada lagi alternatif yang keempat yaitu would it be alright. Would it be alright ini sebenarnya juga identik penggunanya sama is it okay. Untuk menunjukkan sebuah untuk meminta izin melakukan sesuatu. Contohnya di sini adalah would it be alright if I come in? Apakah boleh jika aku masuk? Nah, apakah boleh ini sama fungsinya dengan is it okay. Sama fungsinya dengan can. Nah, jadi yang paling spesial itu tetap yang may. Karena may ini adalah saat kita ingin meminta izin menggunakan barang atau menggunakan sesuatu yang bukan milik kita. Yang can, is it okay, would it be alright ini identik banget. Sama benar-benar sama dan sangat identik. Ini digunakan jika kalian ingin memvariasikan kalimat kalian agar lebih kaya dalam membuat kalimat. Nah, di dalam asking permission ini pasti ada giving permission. Giving permission itu artinya membalas. Responnya asking itu apa? Contohnya ada dua, yaitu accepting and refusing. Accepting itu memberi izin, sedangkan refusing itu menolak atau tidak memberi izin. Contohnya accepting yaitu sure, yes, please. Alright, no problem, here you are. Please feel free. Contohnya ini, misalnya yang may I use your laptop, kalian bisa jawab kalau accepting itu sure, yes please, alright, no problem. Nah, misalnya ini, is it okay if I smoke here? Dapatkah aku jika merokok di sini? Please feel free. Baiklah, silahkan saja. Nah, itu adalah contoh dari accepting. Sedangkan refusing itu menolak. Menolak itu kalau dalam kalau yang tadi giving invitation itu harus dengan kalimat yang sopan. Sedangkan refusing dalam subbab permission ini lebih simple dan lebih to the point. Contohnya ini, may I use your laptop? Kalau refusing, I'm sorry, you can't. No, please don't. Nah, karena tadi kan subbabnya giving command. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan di keseluruhan materi ini terkesan simple saja. Jadi tidak
bertele-tele. Kalau yang apa tadi? Yang giving invitation itu kan lebih formal, lebih sopan. Kalau yang giving comment, termasuk yang ke dalam permission ini, kalimatnya itu cenderung lebih simple dan lebih to the point. Jadi kalian tidak harus menggunakan kata-kata penghalus yang sudah kakak jelaskan tadi di awal. Refusing, menolak, ya kalian teko I'm sorry you can't. Is it okay if I smoke here? I'm sorry you can't. Nah, kan kalimat permission itu cuma ingin meminta izin boleh atau enggak sih. Nah, jadi kalian cara menolak atau menerima itu cukup sederhana. Kalau menerima bilang aja sure, yes please, atau menolak I'm sorry you can. Jadi kalian nggak usah pakai kalimat penghalus khusus pada permission loh. Kalau yang tadi invitation itu kalian harus menggunakan kalimat penghalus. Kalau permission, kalimat penghalus itu tidak diperlukan karena permission itu sebuah kegiatan yang spontanitas. Jadi tidak direncanakan. Kalau invitation tadi kan direncanakan, kita ngejak seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan permission ini acak kegiatannya. Jadi misalnya kalian di tempat umum ada orang yang ingin merokok, if it's okay if I smoke here, orangnya bilang gitu, terus misalnya kalian terganggu dengan kegiatan merokok itu, terus bilang refusing, menolak aja, I'm sorry you can't. Maaf, kamu tidak bisa merokok di sini. Nah, jadi permission itu untuk kegiatan yang spontanitas saja, tidak terencanakan. Apakah penjelasan kakak sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas ya? Jelas. Oke, nah ini kan berhubung waktu sudah mau habis dan materi sudah mau habis juga. Nanti kakak share tugasnya lewat grup WhatsApp saja ya. Ini ada 4 soal saja, isi, enggak pilihan ganda, jadi lebih simpel saja. Ada make a conversation about giving invitation, make 5 sentences of comments, make 5 sentences of prohibition, and make a conversation of asking permission. Nah, nanti kakak share Google Form di WhatsApp group. Untuk hari ini, thanks for coming. Terima kasih kepada semua partisipan yang hadir di dalam room Zoom meeting ini. Karena ini adalah kelas online paling akhir, jadi kakak sangat berterima kasih kepada seluruh partisipan yang selama ini kakak ajar. Terima kasih buat semangat kalian dalam mengikuti kelas. Ya, terima kasih banyak buat partisipan semua yang ada di sini, khususnya kelas 8C ya, kakak ajar. Semua anak di sini aktif dan bahasa Inggrisnya itu keren lah. Pronunciation-nya bagus dan mudah-mudah sama materinya. Apabila kakak banyak salah selama mengajar kalian di kelas online meeting ini, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada tutur kata kakak yang kasar atau kurang enak didengar, I am very sorry. Oke, adik-adik semua kelas 8C, cukup sekian. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Goodbye to you all.